Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen mata kuliah Sirwan Studies, yaitu Bapak Heru Prawiyogo, MPD. Dalam kesempatan ini, perkenalkan saya untuk melakukan presentasi mengenai makalah sistem kesenian di Cirebon 1, yaitu wayang kulit, wayang golek, wayang cepak, wayang wong, dan lukisan kaca. Makalah tersebut disusun oleh saya sendiri, yaitu Ananda MA, kelas B24 dengan nomor induk mahasiswa 23811300936. Baik, selanjutnya saya akan memulai presentasi didahului dengan bab 1, yaitu pendahuluan. Cirebon memiliki warisan seni tradisional yang kaya dan unik. Seni tradisional ini bukan hanya sebagai bentuk hiburan, tetapi juga menjadi medium penyampaian nilai-nilai keagamaan, sejarah, dan moral kepada masyarakat. Di antara berbagai kesenian tradisional yang berkembang di Cirebon, terdapat 4 kesenian utama, yaitu wayang kulit, wayang golek cepak, wayang wong, dan lukisan kaca. Kesenian ini mencerminkan perpaduan budaya lokal dengan pengaruh luar negeri seperti Hindu, Buddha, Islam, dan budaya Tiongkok yang membentuk identitas seni khas Cirebon. Bab 2 pembahasan. Poin 2.1 Sejarah wayang kulit Cirebon. Wayang kulit Cirebon berkembang bersama dengan masuknya Islam ke Jawa, khususnya di wilayah pesisir utara. Peran utama dalam penyebarannya adalah para wali, termasuk Sunan Gunung Jati. Wayang kulit digunakan sebagai sarana dakwah Islam dengan menyisipkan pesan moral dan spiritual dalam cerita-ceritanya. Meskipun terinspirasi oleh wayang kulit Yogyakarta dan Surakarta, versi Cirebon memiliki gaya khas yang mencerminkan budaya lokal pesisir. Kemudian ada ciri khas wayang kulit Cirebon. Yang pertama, gaya visual. Tokoh-tokoh wayang kulit Cirebon sering menggunakan warna-warni cerah dan kontras. Motif pakaian yang sering kali mengadopsi pola batik khas Cirebon, seperti mega mendung, raut wajah tokoh yang lebih sederhana dibandingkan versi keraton. Kedua, cerita lokal. Selain Mahabharata dan Ramayana, cerita lokal seperti Babad Cirebon, legenda Sunan Gunung Jati, dan kisah Ki Gede Alang-Alang menjadi bagian integral dari pertunjukan. Kemudian ada musik pengiring, musik gamelan khas Cirebon yang dimainkan dengan tempo lebih cepat dan dinamis, mendominasi pentas wayang kulit. Lagu-lagu pengiring sering mencerminkan suasana pesisir yang ceria. Selanjutnya, fungsi sosial dan nilai dakwah. Wayang kulit berfungsi sebagai sarana hiburan sekaligus media pendidikan dakwah. Tokoh punakawan seperti Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong sering digunakan untuk menyampaikan kritik sosial dan ajaran Islam dengan cara yang humoris. Pertunjukan ini menjadi alat efektif dalam menyatukan masyarakat sekaligus mempererat nilai-nilai keagamaan. Pada poin 2.2 yaitu wayang golek cepak. Asal-usul wayang golek cepak. Wayang golek cepak muncul di Cirebon sebagai adaptasi dari seni wayang golek Sunda. Disebut cepak karena bentuk kepala bonekanya yang pipih dan sederhana. Seni ini berkembang pada masa Kesultanan Cirebon dan menjadi alat dakwah Islam yang efektif. Kemudian ada ciri khas wayang golek cepak. Yang pertama, desain tokoh. Wayang golek cepak memiliki desain boneka kayu 3 dimensi.
namun kepalanya lebih pipih dibandingkan wayang golek lainnya. Warna dan ukiran boneka menunjukkan kesederhanaan khas budaya pesisir. Dari segi tema cerita, cerita yang dibawakan seringkali terinspirasi dari sejarah lokal, seperti kisah Pangeran Cakrabuana, Sunan Gunung Jati, dan perjuangan para wali. Cerita ini ditujukan untuk memberikan pelajaran moral dan spiritual. Kemudian dari teknik pementasan, dalang memainkan boneka dengan dialog spontan yang sering mengundang tawa spontan. Musik pengiring berupa gamelan sederhana yang dikombinasikan dengan suluk atau nyanyian dalang. Kemudian apa peran dalam penyebaran Islam? Wayang golek cepat digunakan oleh para wali untuk menyampaikan ajaran Islam kepada masyarakat yang sebelumnya menurut kepercayaan Hindu-Buddha. Melalui cerita-cerita yang menarik, masyarakat dikenalkan pada nilai-nilai Islam seperti tauhid, akhlak mulia, dan pentingnya kebersamaan. Pada poin 2.3 yaitu wayang wong Cirebon. Kostum wayang wong Cirebon menggabungkan elemen pakaian tradisional Jawa dan pesisir. Kostum yang digunakan cenderung lebih sederhana dibandingkan dengan wayang wong Kraton Yogyakarta dan Surakarta. Warna-warni cerah dan motif lokal seperti batik, megabendung sering menghiasi pakaian pemain. Tata riasnya lebih berani untuk menonjolkan karakter setiap tokohnya. Kemudian narasi dan cerita. Wayang wong Cirebon sering mengangkat cerita-cerita lokal seperti kisah Ki Gede Alang-Alang, Sunan Gunung Jati, dan Nyi Mas Gandasari. Cerita ini mencerminkan perjuangan masyarakat Cirebon dalam mempertahankan nilai-nilai budaya dan agama. Pertunjukan wayang Cirebon tidak hanya menghibur, tetapi juga menjadi sarana pelestarian sejarah dan tradisi. Dalam perpaduan elemen seni, wayang wong Cirebon menggabungkan seni tari, nyanyian, dialog, dan musik tradisional. Setiap elemen saling melengkapi untuk menciptakan pertunjukan yang dinamis. Tarian dalam wayang wong mencerminkan gerakan khas seni tari Cirebon, yang lebih bebas dan tidak terlalu terikat pada aturan seperti di keraton. Kemudian apa fungsi sosial? Wayang wong Cirebon menjadi media pengajaran nilai-nilai moral, kebersamaan, dan toleransi. Pertunjukan ini juga mempererat hubungan antar warga karena sering dilakukan pada acara adat atau perayaan tertentu. Pada poin 2.4 ada lukisan kaca Cirebon. Kemudian teknik melukis. Lukisan kaca Cirebon menggunakan kaca sebagai media utama. Teknik melukis dilakukan dari sisi belakang kaca sehingga hasil akhirnya terlihat mengkilap. Proses ini membutuhkan keterampilan tinggi karena setiap detail harus dirancang secara terbalik. Warna-warna yang digunakan mencolok seperti merah, kuning, dan biru yang mencerminkan gaya seni pesisir. Kemudian tema-tema yang populer, lukisan kaca sering menggambarkan kisah-kisah Islami seperti perjalanan Nabi Muhammad SAW atau ilustrasi para wali. Kemudian kaligrafi Arab dikomunikasikan dengan pola dekoratif khas Cirebon. Ilustrasi cerita pewayangan seperti tokoh Arjuna, Rama, dan Srikandi. Motif flora dan fauna sebagai hiasan simbolik. Lalu apa fungsi sosial religius lukisan kaca tersebut? Lukisan kaca tidak hanya berfungsi sebagai hiasan rumah atau masjid, tetapi juga menjadi media dakwah. Gambar-gambar yang dihasilkan sering mengandung pesan moral dan keagamaan, menjadikannya sebagai sarana visual yang efektif
untuk menyampaikan nilai-nilai Islam kepada masyarakat. Peran dalam kehidupan masyarakat, lukisan kaca menjadi simbol identitas budaya Cirebon. Seni ini digunakan untuk mempercantik interior rumah, masjid, dan tempat-tempat ibadah lainnya. Dalam konteks modern, lukisan kaca juga menjadi produk budaya yang bernilai ekonomi tinggi, terutama sebagai cenderamata khas Cirebon. Bab ketiga, kesimpulan. Yang pertama, wayang kulit berperan sebagai media hiburan sekaligus sarana dakwah yang memperkenalkan nilai-nilai Islam melalui cerita pewayangan. Ciri khas visual dan musik mengiringinya mencerminkan identitas masyarakat pesisir, yaitu masyarakat pesisir Cirebon yang dinamis dan beragam. Wayang golek cepak hadir sebagai bentuk kesenian 3 dimensi yang unik, dengan desain sederhana namun syarat makna. Fungsinya sebagai media penyebaran agama Islam pada masa lampau, menunjukkan bagaimana seni dapat menjadi alat transformasi sosial yang kuat. Untuk wayang wong menampilkan perpaduan seni tari teater dan musik dalam belutan cerita-cerita lokal yang penuh pesan moral. Pertunjukan ini menunjukkan kemampuan seni untuk menjadi penghubung antara generasi muda dan tradisi leluhur. Lukisan kaca sebagai seni visual khas Cirebon menampilkan keindahan warna dan pola yang tidak hanya estetis, tetapi juga mengandung pesan keagamaan dan filosofis. Seni ini telah menjadi identitas budaya Cirebon yang memiliki nilai ekonomi sebagai produk budaya. Bapak dosen yang terhormat, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya mahasiswa Universitas Islam Negeri Saibar Syekh Nurjati Cirebon semester 3 kelas B24, yaitu Ananda MA dengan nomor NIM 238113009 23811300936. Mohon undur diri. Mohon maaf sekali lagi, mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.